Halo Piners, kembali lagi di pembahasan soal fisika Pintar PKU bersama aku, Adis. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cahaya. Berikut adalah soal pertama. Jadi di sini ditanyakan, besar kecepatan cahaya di ruang hampa adalah. Nah, pilihan jawabannya ada 3 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat 8, 3 dikali 10 pangkat 9. Oh ya, di sini pilihan jawabannya sama tapi beda satuan ya, Piners. Nah, jadi kan yang kita ketahui kecepatan cahaya itu pada umumnya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu di ruang hampa, dimana kalau di ruang hampa itu kan berarti lebih tidak ada hambatan ya dibandingkan kalau misalnya bukan di ruang hampa. Nah, apakah dia akan menjadi lebih cepat? Apakah dia akan menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 9? Maaf, 3 dikali 10 pangkat 9? Jawabannya adalah kecepatan cahaya itu selalu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, untuk yang C dan D, di sini satuannya salah ya, yaitu kilometer per jam. Piners harus mengingat-ingat satuan internasionalnya dari kecepatan, yaitu meter per second, agar tidak salah dalam menjawab soal ini. Selanjutnya adalah jarak matahari dari bumi sekitar 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh cahaya untuk sampai ke bumi? Nah, jadi di sini kita memiliki jarak dari matahari ke bumi. Berarti ini S ya. Nah, kemudian di sini kecepatan cahaya yang sebenarnya kita butuhkan untuk menghitung hal ini tidak disebutkan. Tetapi kita tentunya harus mengingat bahwa kecepatan cahaya itu hanya ada satu dan dia tidak akan berubah-ubah. Seperti yang sudah disebutkan pada soal nomor 1 tadi, yaitu kecepatan cahaya itu selalu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, jadi kita dapat menghitungnya. Yaitu untuk menghitung waktu, kita dapat membagikan jarak dengan kecepatan, di mana jaraknya itu adalah 1,5 dikali 10 pangkat 11 dan kecepatannya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini satuannya adalah meter tadi dan 3 dikali 10 pangkat 8 itu satuan internasionalnya kecepatan, yaitu meter per second. Nah, jadi kan 1,5 kalau sama 3 itu kan bisa dicoret ya, 1,5 itu adalah setengahnya dari 3. Jadi ini adalah 2 kalinya 1,5. Nah, terus di sini 10 pangkat 11 dan 10 pangkat 10 pangkat 11 dan 10 pangkat 8 juga bisa dicoret, yaitu 10 pangkat 8, yaitu karena di sini 11-nya sudah dikurangi 8 karena dia dibagi pangkatnya, maka akan menjadi 10 pangkat 3. Nah, berarti di sini kita memiliki setengah dikali 10 pangkat 3, maka apabila kita jabarkan lagi, maka akan kita dapatkan bahwa waktu yang dibutuhkan itu adalah sebesar 500 second. Maka jawaban dari soal ini adalah yang A. Nah, kita berlanjut ke soal yang terakhir. Di sini ditanyakan cahaya tampak yang memiliki energi paling rendah adalah. Nah, jadi di sini kalau kita sudah membahas tentang cahaya tampak, itu kita perlu mengingat-ingat pelangi. Mungkin dari TK kita udah diajarin bahwa kita itu pelangi itu ada 7 warna ya. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi itu kan bentuknya seperti ini ya, Piners. Ini adalah salah satu cara mudah untuk mengingatnya ya. Kalau misalnya kita mau mengingat mana energi yang paling rendah, mana yang panjang gelombangnya paling rendah, dan seterusnya. Nah, kalau di pelangi itu yang paling atas itu kan warna merah ya. Dan sebaliknya yang di paling bawah itu adalah warna ungu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, maka dapat kita lihat ya bahwa yang bagian merah itu lebih panjang dan yang di paling bawah itu lebih pendek. Nah, berarti ini dapat kita korelasikan dengan panjang gelombangnya. Karena di sini merah itu dia lengkungannya paling panjang, maka dapat kita ingat-ingat juga bahwa dia itu panjang gelombang atau lambdanya itu paling besar. Di mana lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi atau energi.
Kan kita mengetahui salah satu rumus untuk mencari kecepatan gelombang itu adalah V sama dengan lambda dikali F atau frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat dia berbanding lurus atau terbalik, coba kita pindah ruaskan. Jadi misalnya F-nya yang kita pindah ruaskan menjadi penyebut dari V. Nah, ini dapat kita lihat ya bahwa mereka itu berbanding terbalik. Nah, berarti merah ini lambdanya besar, frekuensinya kecil. Nah, sedangkan frekuensi ini berkaitan langsung dengan energi. Karena untuk menghitung energi dari cahaya itu rumusnya salah satunya adalah H, yaitu konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa energi dari cahaya dan frekuensi itu berbanding lurus, alias kalau frekuensinya kecil, maka energinya pun pasti kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila frekuensinya besar, maka energinya juga besar. Dan sebaliknya, maka panjang gelombangnya itu adalah kecil. Nah, di sini kan kita ditanyakan, mana cahaya tampak yang memiliki energi paling rendah? Nah, tadi kan kita sudah membahas ya bahwa energi yang paling rendah itu dimiliki oleh cahaya tampak yang memiliki frekuensi paling rendah dan sehingga dia memiliki panjang gelombang yang paling besar. Maka jawaban dari soal ini, cahaya tampak yang memiliki energi paling rendah adalah yang C, yaitu merah. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih, Piners.